Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Setelah kilas balik tentang Kuma dan pasukan revolusi berakhir, fokus cerita akan kembali ke masa sekarang ini. Di Marijois, semua kesatria suci sudah berkumpul. Mereka sedang mengadakan rapat perang untuk menghadapi pasukan revolusi. Mereka pun berbicara mengenai deklarasi perang yang dilakukan oleh pasukan revolusi di Marijois. Seorang kesatria suci mengaku kecewa dengan Admiral Fujitora dan Ryokugyu karena gagal menangkap para komandan revolusi. Namun, kesatria suci yang lain mengatakan bahwa para admiral pasti kesulitan karena tidak bisa menggunakan kekuatan penuh di Marijois. Garling pun menanggapi dengan bilang bahwa tidak ada alasan untuk kegagalan. Sepertinya, Garling memiliki sifat yang cukup mirip dengan Akainu. Mereka berdua sama-sama tegas dan keras, mengingat Akainu pun pernah berkata kepada marinir untuk tidak mencarikan alasan atas kegagalan Fujitora dan Ryokugyu. Kemudian, para kesatria suci akan berbicara mengenai serangan yang dilakukan oleh pasukan revolusi terhadap kapal-kapal suplai ke Marijois. Hal tersebut merupakan ancaman yang serius karena membuat para Tenryubito kekurangan persediaan makanan. Para kesatria suci pun harus segera menghentikan perbuatan tersebut. Mereka juga membahas tentang Dragon dan Sabo, dua sosok paling penting yang ada dalam pasukan revolusi. Dragon dan Sabo merupakan target utama untuk dihabisi oleh para kesatria suci. Garling pun terlihat kesal saat nama Dragon disebut. Berhubung Garling dan kawan-kawan akan memulai pergerakan mereka, maka pertempuran panas antara kesatria suci melawan pasukan revolusi tak lama lagi akan segera terjadi. Setelah itu, tempat lain akan disorot. Di Pulau Karaibari, organisasi Cross Guild juga sedang mengadakan rapat yang penting. Di sana, selain ada Buggy, Mihawk, dan Crocodile sebagai petinggi, ada juga Gekko Moria. Seperti yang kita tahu, Gekko Moria telah berhasil keluar dari penjara Pulau Beheave berkat bantuan dari Koby. Setelah meninggalkan Pulau Beheave, Perona meminta Moria untuk pergi menemui Mihawk dan bergabung dengan Cross Guild. Saat rapat berlangsung, Crocodile bertanya kepada Moria tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Garp di Pulau Beheave. Berita di koran hanya mengabarkan bahwa Garp menghilang saat berada di Pulau Beheave. Moria pun mengaku tidak tahu karena dia dan Perona sudah pergi dari sana tanpa melihat apa yang terjadi kepada Garp. Seperti yang kita tahu, Cross Guild memberi bounty kepada para marinir dan angkatan laut legendaris seperti Garp memiliki bounty 3 mahkota atau setara dengan 3 miliar berry. Namun sampai saat ini belum ada bajak laut yang datang membawa kepala Garp untuk ditukar dengan hadiah. Maka dari itu, Crocodile berasumsi bahwa sekarang ini Garp masih hidup. Setelah itu, mereka pun masuk ke topik utama dalam rapat tersebut. Cross Guild ternyata memiliki suatu rencana untuk melakukan pergerakan besar. Mereka ingin membobol penjara Impel Down dengan tujuan untuk merekrut Doflamingo, Edward Weevil, serta King dan Queen. Doflamingo memang sudah masuk ke Impel Down sejak kekalahan dari Luffy. Kemudian, Edward Weevil beberapa waktu lalu kalah oleh Ryokugyu dan ditangkap oleh Angkatan Laut. Pihak Cross Guild pun telah mendapatkan kabar bahwa mantan Shichibukai itu dibawa ke Impel Down. Lalu, King dan Queen yang diserap nutrisinya oleh Ryokugyu di Wano Kuni pun sekarang masih hidup. Namun, mereka ditangkap oleh Angkatan Laut dan dipenjara di Impel Down. Cross Guild juga sudah mendapat kabar dari informan bahwa King dan Queen sedang dikurung di Impel Down. Maka dari itu, untuk memperkuat kekuatan tempur Cross Guild, mereka akan membobol Impel Down dan merekrut 4 orang tersebut. Awalnya, Moria tidak ingin Cross Guild merekrut Doflamingo karena dia masih kesal dengan perbuatan Doflamingo setelah perang Marineford. Namun, Crocodile berkata Doflamingo dengan kekuatan, pengetahuan, dan nama besar yang dia miliki akan sangat berharga dalam Cross Guild. Crocodile pun menambahkan bahwa apabila nanti Doflamingo macam-macam dalam organisasi, maka Mihawk akan membunuhnya. Orang yang nanti akan pergi ke sel Doflamingo dan merekrutnya tentu adalah Mihawk, karena dia yang paling kuat di Cross Guild sehingga Doflamingo pasti akan segan dan mau menerima ajakan Mihawk. Saat di perang Marineford juga Doflamingo cukup tertarik ketika melihat Mihawk mulai bertaruh.
Kenapa tidak Crocodile? Karena saat di Marineford, Doflamingo juga sempat mengajak Crocodile untuk bekerja sama. Hanya saja, Crocodile menolak pada saat itu. Jadi, Crocodile mungkin akan sedikit gengsi jika dia yang merekrut Doflamingo. Maka dari itu, Crocodile meminta Mihawk saja yang merekrut langsung Doflamingo. Sedangkan untuk Edward Weevil, mungkin Crocodile akan menyebut nama Miss Bakin dan akan berjanji jika Weevil mau bergabung dengan Cross Guild, maka Weevil akan bertemu lagi dengan Miss Bakin. Sedangkan untuk King dan Queen, mereka tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Cross Guild. Karena daripada membusuk di penjara Impel Down, lebih baik memulai lagi kehidupan mereka sebagai bajak laut dalam organisasi Cross Guild. Lagi pula, Kaido juga sudah tumbang dan keberadaannya tidak diketahui, entah dia sudah mati atau belum. Untuk kembali ke Wano Kuni juga tidak mungkin, karena negeri tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh para samurai dan Kozuki. King dan Queen sudah pasti akan diusir jika kembali ke sana, sehingga King dan Queen tidak ada tempat lagi untuk kembali, dan yang terbaik adalah bergabung dengan Cross Guild. Setelah itu, fokus cerita akan beralih ke kapal bajak laut Akagami. Shanks, Ben Beckman, dan para kru inti lain berbicara soal pria dengan bekas luka bakar. Menurut rumor yang beredar, pria tersebut menyimpan satu rod poneglyph. Sebelumnya, Shanks mengira pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud adalah Jaguar di Sal, mengingat Sal juga punya banyak bekas luka bakar akibat insiden di Ohara. Namun, setelah mereka pergi ke Elbaf beberapa waktu lalu untuk mencari tahu soal itu, terbukti bahwa Sal bukan pria yang dimaksud. Maka dari itu, bajak laut Akagami akan mencari tahu lebih lanjut siapa sebenarnya pria dengan bekas luka bakar itu. Mereka akan segera mencari pria tersebut, karena seperti yang kita tahu, Shanks sudah serius untuk ikut dalam perburuan One Piece. Cerita lalu berpindah ke Pulau Egghead. Kuma muncul di sana dan langsung menolong Bonnie. Setelah menghilang dari Mary Joyce, Kuma tidak kembali ke kerajaan Kamabaka, melainkan dia langsung berteleport ke Pulau Egghead. Sekarang, Kuma telah kehilangan pikirannya sebagai seorang manusia. Jadi, pergerakannya ke Pulau Egghead pasti atas suatu program atau suatu pemicu tertentu. Sedangkan alasan mengapa dia menolong Bonnie itu murni gerak refleks dari tubuhnya. Walau tubuh itu tanpa pikiran, tapi ada ikatan kuat antara Kuma dengan putrinya itu, sehingga membuat Kuma tetap menolongnya. Setelah menolong Bonnie, Kuma mengalami cedera parah sehingga dia tidak bisa bergerak bebas dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Untung saja Luffy segera pulih dan masuk dalam mode Gear 5. Luffy pun langsung bertarung melawan Gorosei Satur. Di akhir chapter, Kuma yang sekarat melihat Luffy. Walau tubuh Kuma tak lagi memiliki pikiran, tapi sebagai ras bucanir yang mengagumi Nika, secara otomatis respon tubuh Kuma menangis terharu saat melihat Luffy dalam mode Gear 5. Sebab setelah penderitaan panjang, akhirnya Kuma melihat sang prajurit pembebasan yang legendaris, yaitu Dewa Matahari Nika. Nah itu tadi pembahasan tentang insiden besar yang terjadi setelah kilas balik Kuma selesai. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.